itu sisinya tuh. Jadi bener-bener groginya tuh gitu seperti ngeliat apa kali gitu ya. Pas minum lagi. Mungkin kan gelasnya gelas kecil tuh, bukannya gelas bekom gitu dari bambu tuh, potongan bambu. Diminum lagi saking ngeliat perempuan anak cewek tuh grogi. Jadi dia minum terus. Kan sekarang itu lama-lama kan air tuh habis. Udah habis diminum lagi pas terakhir kayaknya sih diminum gak ada airnya dia. Jadi si sisinya tuh emang lucu juga. Udah gimana ya, mungkin itu mau minta malu atau gimana itu. Terus si anak ya, namanya anak kecil perempuan itu, anak kecil ngeliatin, kenapa sih kok kayak begitu. Enggak apa-apa, enggak apa, cuma gitu aja. Terus sisinya tuh gelisah, bener-bener gelisah. Udah jongkok, udah duduk, wah udah bener-bener kayak mungkin kayak pantatnya kayak ada bunyinya kali, duduknya serba salah gitu. Kadang ada ujung bajunya digulung-gulung gitu, liatin gitu. Itu si orang tuanya tuh di dalam kamar tuh ngintip gitu ya, ngintip. Itu orang tuanya tuh di dalam liatin, emang kelihatan tuh sama sisinya tuh, matanya tuh kan kalau malam ada lampu terang gitu kan kelihatannya matanya mengkilap, kelihatan dia di bolong-bolong tuh. Jadi sisinya tuh pas nengok ke sebelah kanan kelihatan dari lubang bilik itu ada yang mengkilap. Pas diliatin itu dia tambah bener-bener tambah groginya tuh. Udah mungkin udah salah tinggal begitu. Itu sisinya manggil sama papanya, Pak. Oh iya, Sinyo ada apa? Terus keluar orang tuanya tuh, dua-duanya tuh keluar terus nanya, ada apa Sinyo? Ya Pak, saya udah ngantuk, saya mau tidur. Jadi si orang tua itu senyum, sama istrinya tuh senyum. Terus nangis sama anaknya, udah kamu tidur, udah malam, besok lagi. Terus si anak perempuan tuh langsung bangun, duduk. Langsung udah duduknya tuh bangun, langsung masuk ke kamarnya. Itu si orang tuanya perempuan itu ngeliatin aja gitu ya. Liatin sisinya, itu sisinya tuh udah yang namanya keringet itu, ada keringet segede-gede apaan kali itu, sampai bajunya basah. Emang kenapa sih kok kamu begitu? Emang habis lari? Enggak apa, kok saya begini. Emang kenapa? Enggak tahu. Ya udah sih, kalau tidur aja, sekarang udah malam ya. Udah Papa juga mau tidur. Iya pas itu si istrinya tuh langsung masuk ke dalam, ngasih bantal sama selimut. Kasih bantal sama selimut, udah sinya tidur situ. Ya Pak, terima kasih, kata si anak kecil itu. Terus si orang itu nanya sama istrinya, ayo udah tidur, udah malam. Ya, langsung masuk kedua-duanya, masuk. Itu yang nama si anak kecil itu, sisinya itu bukannya tidur, mikir kenapa ya saya kok menghadapi perempuan begitu, kok takut gemeter begini, jantung berdebar begini, kenapa? Padahal saya tuh, kata si anak kecil itu, padahal saya tuh menghadapi segala bidang seperti gandarowo, macan, setan, jin, segala macam, nggak takut, nggak gemeter, nggak kegiatan begini, tapi kok sama perempuan gitu, kenapa ya, aneh. Itu si anak kecil tuh selalu kebingungan mikirin keadaan jiwanya tuh, kok aneh ya, emang tuh anak itu kenapa kok orang sakti atau gimana tuh, kok anak begitu. Oh, saya sampai kegiatan begini, kenapa? Jadi si anak kecil itu duduk nyender tuh di bilik tuh, nyender, mikir, mungkin lama kelamaan tidur gak berasa. Si anak kecil itu tidurnya tuh sambil duduk, tidur nyender di bilik itu. Tidurnya si anak kecil itu jadi di dalam impiannya tuh si anak kecil itu mimpi di dalam impiannya tuh.
ketemu sama nenek-nenek dalam mimpinya tuh. Terus si nenek-nenek itu ngomong, Sinyo, kamu sama orang itu mau dijodohkan sama anaknya, mau nggak kamu? Kalau kamu mau, ya kamu udah di sini aja dulu. Kalau nggak mau, kamu pergi, silahkan. oh nih begitu nih saya mau dijodohkan sama yang perempuan tadi. Iya. Itu di dalam impian tuh si anak kecil itu mikir lagi, kok saya mau dijodoh ya, emang apaan, emang jodoh tuh apa ya, jodoh tuh apa, kata anak itu. Terus dia nanya lagi, Nek, kalau dijodohkan tuh apa sih Nek, kalau dijodohkan itu Nek? Masa kamu nggak tahu? Enggak Nek, nggak tahu yang namanya jodoh. Jadi begini Sinyo, kamu tuh mau ditikahin sama anaknya, kamu mau nggak begitu? Aduh Nek, dalam impian tuh, aduh Nek, saya nggak siap, belum siap untuk itu. Udah, kata si nenek, Udah sekarang ini aja kamu udah itu istirahat, udah kamu nikah aja dulu di sini, istirahat, udah berapa bulan atau berapa tahun, ikutilah keinginannya orang itu, mungkin udah kehendak Allah, udah kehendak Sang Hyang Widi, ikutin aja apa yang terjadi. tapi nih yang namanya jodoh itu gimana nih ya? Udah nanti juga kamu tahu. Udah sekarang sih, menurut nenek kamu udah mau aja dulu di situ, nikah dulu di situ. Kedepannya itu nanti yang nentuin tuh Allah, ada yang ngatur. Udah kamu udah nurut aja sama orang itu. Pas lagi tidur itu si anak kecil itu terperanjat, bangun, terperanjat, itu nyari si nenek, malah teriak-teriak nyari, Nek, ada di mana Nek, ada di mana Nek, sambil di tengah-tengah rumah sambil jalan-jalan nyari si nenek. Ya itu kan mesti yakin itu yang punya rumah pasti terganggu loh pada bangun. Terus kata bapaknya itu, ada apa sih Nyo, ada apa, cari nenek siapa, kan di sini nggak ada nenek udah meninggal. Itu si anak kecil itu lemas duduk tuh. Terus si orang laki-laki itu, si bapak itu mendekat, ada apa sih Nyo, kamu? Enggak Pak. Oh kamu ngimpi? Iya Pak, ngimpi apa kamu kok sampai begitu? Jadi sinya itu nggak mau untuk terus terang tuh, nggak mau, dikarenakan itu belum ada dalam pikirannya tuh, dalam hatinya untuk rumah tangga, nggak ada, belum ada. Kalau dia duduk kayak, emang ada apa sih kok kamu gelisah begitu, kamu kayak bingungan kenapa? Enggak Pak, enggak, cuma gitu aja jawabnya. Ya udah sekarang kamu udah tidur lagi ya, sekarang udah malam. Ya Pak. Itu si istrinya juga ikut bangun, langsung ke belakang ambil air kasih minum. Udah, kata istrinya, udah sih nih kamu minum dulu supaya tenang. Itu udah dikasih minum tuh, diterima sama si anak kecil itu, langsung diminum. Udah diminum, itu baru disitu tenang mikir. Kita pendek cerita, waktunya udah siang. Udah pada bangun, udah tetangga-tetangganya sudah biasa aktif ke hutan, ke ladang, ke sawah, udah kemana-mana. Tapi orang itu tuh nanya lagi, Sinyo, kamu di sini sini duduk, kamu udah nyarap belum Sinyo? Udah Pak, udah nyarap. Nih saya kata si orang itu, saya tuh penasaran kamu malam tadi mimpi apa. Udah Sinyo mending terus terang aja, antara baiknya antara buruknya bisa kita dami, kita bisa cerita gimana nanti. Tapi Pak, saya kan belum niat, belum ada pikiran, emang ada apaan. Itu sih tadinya sisinya tuh ragu mau menceritakan tuh ragu.
dalam hatinya sisinya itu mau cerita apa jangan ya. Udah dipikir-pikir begitu dia langsung ini apa, dapat kesimpulan. Iya Pak, terus terang aja saya tadi malam kedatangan nenek-nenek, tapi gimana Bapak percaya enggak masalah impian? Kata si Bapak itu tergantung sinyo, antara bener enggaknya walau yang namanya impian tuh kadang-kadang bunga tidur, kadang-kadang iya. Ya justru itu pas satu tadi malam mimpinya begitu. Emang mimpi apa? Mikir lagi sisinya tuh ragu gitu ya, ragu untuk menceritakan impiannya tuh. Udah cerita aja daripada kamu dipikir-pikir, nanti kamu jadi beban buat pikiran kamu. Kalau udah ceritain sih gimana nanti aja lah. Iya Pak, saya mau cerita. Itu sisinya tuh cerita, iya Pak, tadi malam saya kedatangan nenek-nenek, saya suruh istirahat di sini entah berapa hari, entah berapa minggu, entah berapa bulan, entah berapa tahun saya harus istirahat dulu di sini. Kata orang itu, ya itu kamu bagus di sini gak apa-apa, tapi Pak kan saya tuh belum bisa cari rezeki atau kerja atau apa, saya kan nggak tahu. Udah nggak usah mikirin itu, nanti udah masalah sehari-hari sih insya Allah gimana caranya, yang penting kita di sini jangan sampai kelaparan, jangan sampai nggak makan. Iya apa masalahnya gini, mimpinya nggak masuk akal. Emang mimpi apaan? Itu sisinya tuh bingung lagi, susah untuk menceritakan tuh, bingung, kayak berat, lidahnya tuh kayak berat. Udah cerita aja sih gimana baiknya, tapi Pak gimana yang ngomongnya jadi susah, kata sisinya itu. Ya udah cerita aja gitu sih, tapi Bapak jangan marah ya Pak ya. Kenapa marah, itu kan impian. Iya sih Pak begitu. Sisinya itu dengan berat hati dia menceritakan impiannya tadi malam tuh, di pertama sampai akhir. Itu udah ngedenger cerita begitu, cerita sisi yang menceritakan impian itu, orang itu berdua suami istri tuh ketawa enak banget ketawanya tuh. Sinyong kamu bener-bener kamu masih bocah gitu aja kamu bingung, tinggal cerita aja masalah gitu. Iya Pak, makanya saya tuh belum ada pikiran, belum ada apa, tapi saya harus begitu. Ya gini aja sinyo. Emang saya juga kata bapaknya tuh, saya juga percaya masalah impian tuh benar. Tapi kamu kira-kiranya mau nggak? Ya nggak mau pasti, masalahnya belum ada pikiran. Udah gini aja, sekarang kan itu amanah. Peribahasanya mengatakan begini aja sih, itu kan amanat dari orang tua ya, dari sesepuh atau dari karuhun. Udah jalanin aja. Nanti apa yang terjadilah, itu terserah kamu. Tapi kan Pak belum ada pikiran, belum niat begini begitu. Udah kamunya mau enggak? Jadi sisinya tuh diam 1000 bahasa, diam. Sisinya lagi berpikir begitu, langsung manggil anaknya, dipanggil anaknya tuh, langsung datang anaknya tuh. Ditanya sama ibunya, sama bapaknya tuh ditanya, Neng, Bapak mau nanya sama kamu, kira-kira kamu mau nggak nikah sama ini? Itu si anak tuh mendelik, bukannya nyaut, mendelik girang atau mendelik gimana nggak tahu. Pas mendelik, udah mendelik itu langsung nunduk. Jadi pegang-pegang ujung bajunya tuh, ujung kebaya tuh. Dia mah ya nyaut, enggak duduk aja sambil gulung-gulung ujung ini tuh begitu. Udah dibuka lagi, itu selalu segitu anak kecil. Bapak nanya lagi, mau nggak kamu nikah sama situ?
Itu si anak perempuan tuh nggak nyaut enggak, terus ditanya sama ibunya, udah sekarang gini aja, kamu yuk ikut ke dalam, kata ibunya tuh. Terus si anak tuh dibawa gitu sama ibunya tuh, digandeng masuk ke dalam kamar. Pak ngomong apa tuh, kata ibu. Gak lama kemudian keluar lagi berdua tuh, ibunya sama anaknya yang si Neng itu. Terus si ibunya nanya lagi, udah kamu ngomong aja sama bapak kamu, mau enggak. Itu ya si perempuan itu ya, mungkin ya namanya perempuan, dia cuma senyum lah sambil ngangguk. Itu si bapaknya tuh senyum lagi, girang. Tuh Sinyo, anak bapak sekarang mau nikah sama kamu. Tapi Pak, kata si Sinyo itu, tapi Pak kan persyaratannya tuh harus ada ini, harus ada itu. Masalahnya di kampung saya itu yang namanya nikah tuh harus ada ini, itu segala macam. Wah banyak. Kalau saya kan nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Udah Sinyo, kamu nggak usah mikirin apa-apa. Jadi si anak tuh mukanya tuh merah, si perempuan itu mukanya merah, tahu merah malu, tahu merah kari, girang tuh, nggak tahu tuh. Emang anaknya si cakep putih, anaknya tuh putih, rambutnya pirang, cuma sayang hidungnya mancung ke depan, ke belakang, mancung ke dalam. Emang putih cantik anaknya tuh, tapi mancungnya ke dalam tuh hidungnya tuh. Udah kulitnya merah, mukanya tuh merah kayak seperti malu gitu. Itu aku dulu tuh kira-kira umurnya tuh 13 tahun. Udah ngomong begitu lari, si anak perempuan itu lari ke kamarnya. Nah sekarang gini Sinyo, kamu gimana, kamu sekarang punya picis berapa sekarang? Ya nanti pas saya mau dibuka dulu di gembolan saya tuh, kata sisinya itu. Terus sisinya tuh langsung ngambil gembolannya, dibuka gembolannya tuh, dibuka. Di situ tuh ada banyak picisnya tuh, ada uang. Kalau sekarang sih uang ya, jangan picisnya, uangnya itu banyak tuh, 5 sen, seperak, setalen, itu banyak situ tuh, tahu berapa udah jumlahnya, banyak loh. Malah ditaruhnya tuh di rantang aluminium. Kalau sekarang sih, kalau dulu bukan, di batok, di tempurung kelapa, dimasukin itu banyak, itu hampir penuh. Udah gitu si bapak itu udah Sinyo sekarang ini udah melebihi untuk syarat, untuk mas kawinnya, untuk ininya, untuk selamatannya udah cukup, udah lebih dari cukup. Udah gimana ya si anak kecil itu, jadi dia tuh ya gimana baiknya aja lah. Jadi dia habis akal gitu, nyerah dengan begitu aja, nyerah. Udah beres, udah rempugannya, udah ngobrolnya, udah daminya, udah meetingnya udah beres. Terus manggil penghulu, ngobrol-ngobrol tuh, nggak tahu ngobrol apa tuh, ngobrol yang emang ngobrol orang tua, nggak tahu tuh. Waktu itu si Sinyonya tuh lagi di luar, bukan pacaran, tahu kemana tuh, keluar tuh si Sinyo tuh. Udah lama ya, kurang lebihnya hampir duhur, Sinyo tuh pulang, datang ke rumahnya sambil bawa ikan burung, habis dapat celepetan, ya mungkin ada seperti tekukur, ayam utan, ya segala macam gituan tuh, dapat banyak. Udah datang tuh malah di biasa gitu, udah mandi dulu sejak habis dari hutan tuh, mandi, sholat duhur. Udah sholat duhur terus dipanggil, Sinyo kesini, kamu Sinyo. Iya Pak, ada apa Pak? Nanti kamu selamatannya
ya sekitar hari Jumat lah ya, kamu jangan kemana-mana. Jumat kapan Pak? Lusa katanya tuh. Lusa. Kok lusa Pak? Kan sekarang berapa hari lagi Pak? Ya sekitar 2 hari lagi. Itu yang namanya sisinya melotot, kaget, terkejut. Dikasih waktu 2 hari. Itu sisinya tuh di semenjak kedenger itu hidupnya tuh nggak tenang. Duduk gak enak, berdiri gak enak, tidur gak enak, serba canggung tuh anak tuh, canggung, gelisah. Dia tadinya punya pikiran mau kabur tadinya, tapi ingat impiannya tuh, si nenek itu ngasih tahu suruh istirahat dulu di situ. Kita pendek cerita aja, udah waktunya hari Jumat, udah waktunya. Udah gitu tuh ya, yang namanya tetangga pada diundang, pada datang gitu, tetangga yang jauhnya, yang dekatnya. Itu tuh sisinya tuh waktu ada di pinggir kali hari Jumat tuh, di pinggir kali. Itu si orang nyari kemana-mana, itu sisinya tuh nyari kemana-mana. Pas ketemu tuh lagi mancing di pinggir kali, padahal mau selamatan, mau walimahan gitunya, walimahan mau syahadat gitu. Udah ketemu udah langsung. Waktunya Jumatan. Udah mandi, udah segala macam, langsung berangkat ke masjid ikut Jumatan. Udah beres Jumatan, langsung kumpul lagi di situ di rumahnya tuh si perempuan itu. Udah banyak orang, udah banyak. Tahu saudaranya atau tetangganya, tahu dia di mana, udah banyak kumpul. Terus si lebay itu nanya, cina, mana anak laki-lakinya? Oh ada tuh lagi duduk. Oh ini sih kayak anak bule, anak sinyo, anak Belanda. Iya anak Belanda. Ini ketemu dari mana? Ya ada sih, ini ketemu dari di hutan tuh, lagi tahu lagi apa tuh. Itu si lebay itu, si Naib itu, penghulu itu nanya, kamu cari menantu asal-asalan ini ketemu dari hutan, ini anak ini benar enggak? Orang mana ini? Harus jelas ini orang baik atau orang jahat atau apa atau. Terus bapaknya jawab, ini saya yakin, saya punya keyakinan pasti ini orang baik. Masalahnya selama di sini ini anak gak ada mencurigakan atau apa enggak, malah ini anak tuh kelihatannya rajin, suka ke sawah, suka kemana. Oh jadi kamu tertarik karena masalah itunya. Itu kan udah melambangkan anak itu anak baik. Udah beres semua, udah kumpul semua, langsung dipanggil. Sinya itu disuruh duduk di tikar. Pas perempuannya sih, anak perempuannya belum keluar, Pas dipanggil sama Naib, sama lebay itu, sama penghulu itu dipanggil. Pas keluar sama emaknya, itu orang 1000 mata, 1.000.000 mata memandang sama anak perempuan itu. Walah, mungkin kalau udah tahu itu ibarat bidadari turun dari surga kayaknya sih. Kayaknya, cuma sayang hidungnya mancung ke dalam. Nah, bukan menghina, itu nyata. Udah begitu tuh, udah biasa, udah beres, udah walimahan gitu ya, udah syahadat, udah segala macem. Itu orang-orang tuh ya, saudara itu semuanya pesta di situ. Wah enak, ketawa bilang anaknya udah dapet jodoh sama sisinya tuh, orang yang kebawa angin, tahu dari mana asalnya sisinya itu. Tapi itu tanggapannya tuh keluarganya itu positif, gak ada yang jelek.
nggak ada. Biasa malah. Udah lama-lama di situ udah pesta, orang-orang udah pada kenyang, satu persatu pada pulang, pamitan dan pulang. Pendek cerita udah asar ya, pendek cerita udah bersih, orang tuh udah pada bubar semua, tinggal pribuminya aja. Itu si anak kecil itu nggak kelihatan habis nikah, tapi biasa aja gitu, anaknya tuh santai atau gimana. Mungkin karena belum punya pikiran, mungkin kayaknya sih ya, mungkin biasa sholat asar itu berjamaah sama tetangganya di situ. Udah sholat asar pulang, maghrib sholat maghrib, udah sholat isya gitu. Pas udah isya itu Sinyo itu kebingungan Sinyo itu kebingungan aja, orang kebingungan gimana, kebingungan, nggak tahu sama sekali. Jadi istrinya sih udah masuk ke kamar, itu istrinya sih udah masuk. Itu yang namanya sisinya itu di luar, duduk salah, tidur salah, berdiri salah terus salah. Semalam gul sampai subuh gak tidur. Siangnya keluar ke hutan gitu, mau cari kehidupan kali ya, cari burung sama ayam hutan gitu. Itu udah dapat pulang sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu sisinya rumah tangga. Ya begitu, tiap malam tuh gelisah, nggak tahu apa yang dia lakukan tuh, nggak tahu sama sekali, total nggak tahu. Pas paginya tuh nanyain si mertua laki-laki itu, Sinyo kamu tidur di mana? Ya biasa aja Pak, di sini di luar. Kok di luar? Kenapa nggak di dalam? Nggak Pak, takut. Takut kenapa? Takut digerebek hansip. Itu mertuanya tuh ketawa. Enak banget tawa si Sinyo. Dalam pikirnya tuh benar-benar ya anak kecil ini belum punya pikiran rumah tangga begitu. Ya udah Sinyo ya, Bapak mau ke sana, mau ke sawah, mau ikut ya? Ikut Pak. Jelas ikut, bawa sangkul. Di sawah nyangkul ya, namanya anak tukang main gitu ya, kerjanya main. Ya nyangkul asal-asalan gitu kayak ceker ayam, gak keruan, asak-asakan. Diajar di situ terus, diajar. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sampai bisa menguasai ilmu pertanian sini tuh. Tapi si mertuanya itu tuh, si mertua perempuan nanya, Sinyo kamu tidur di mana? Ya di sini aja. Ya di sini mah, kalau tempat tidur saya ya selama ini di sini. Kenapa nggak di dalam? Nggak mau, takut. Kenapa takut? Kalau itu istri kamu. Ya mah takut digerebek hansip. Itu emang ketawa juga. Jadi lucu melihat sisinya itu. Jadi selalu ketakutan digerebek hansip. Kalau anak sekarang sih gitu ya. Belum sah udah pada kawin ya. Ya udah pada bunting ya sekarang ya. Nah udah bilang mindalik. Itu tapi sisinya itu udah berapa bulan itu sisinya tuh selalu tidurnya tuh di luar. Pas malam-malam bapaknya tuh mungkin mau kemana ngelihat sisinya ada di luar lagi tidur. Sisinya tuh tidurnya ngorok kayaknya tuh tidurnya. Terus dibangunin, bangun sisinya bangun. Terus bangun sisinya. Kenapa kamu tidur di sini? Kan itu kamar istri kamu di dalam. Gak apa, takut. Kenapa takut? Ya takut digerebek hansip. Kok enggak bakalan digerebek hansip? Enggak mau. Udah masuk aja, masuk. Itu sisinya sama mertuanya digusur masuk, karena ibarat orang mau gimana ya, narik kambing ke kandang gitu ya, digusur, dipaksa.
Sisinya udah nyampe ke pintu, itu didorong sama mertuanya tuh, didorong sampai hampir jatuh. Lucu. Kan si itu si istrinya tuh kaget, sisinya buru jatuh gitu kan, yang namanya rumahnya panggung itu kan goyang, rumah itu goyang, sisinya jatuh. Terus si anak itu nanya, emang kan dari mana? Enggak, ini sama bapak didorong di sini. Ya udah tidur, kata istrinya tuh, tidur sini. Istrinya biasa ngasih tempat gitu ya, geser sebelahnya. Itu yang namanya sisinya tuh mikir. Mikir terus, ketakutan. Itu boro-boro macam-macam. Noel aja itu Noel enggak sama sekali, enggak Noel, enggak apa-apa, udah. Jadi tidurnya masing-masing. Istrinya di kasur, sisinya di bawah. Di bawah, kalau dulu nggak ada kasur ya, nggak ada ranjang balai-balai ya, ada terus. Tikar lampid tahu kan? Tikar lampid terus itu ada semak butut. Itu selalu begitu hidup. Emang kayak iya, kalau malam tuh udah pertama gitu terus. Jadi tiap malam tuh gitu misah. Udah setahun, berarti anak itu udah umurnya udah nambah, berarti udah dewasa tuh si anak perempuan. Kalau zaman dulu tuh kalau orang anak perempuan umur 13-14 belum nikah tuh namanya tuh perempuan gadis gak laku kalau dulu. Kalau sekarang kalau umur segitu udah pengen kawinan, itu perempuan gatel katanya sih kalau sekarang. Kalau dulu ya. Itu si istrinya tuh tiap malam tuh nangis. Ditanya sama emaknya terus, kenapa kamu kalau pagi kok nangis? Emang disiksa sama sisinya? Enggak, emang enggak disiksa. Emang kenapa kamu kok nangis? Enggak apa-apa. Itu selalu tiap malam tuh begitu. Tiap malam tuh. Paginya nangis. Terus si bapaknya tuh nanya, sini kamu sini. Emang ada apa, Pak? Itu istri kamu kalau malam diapain? Kok kalau pagi-pagi nangis? Emang kenapa, Pak? Atas sisinya. Kok istri kamu kalau pagi kok nangis? Emang kenapa kamu disiksa atau gimana? Wah, Pak, boro-boro disiksa, di toilet aja gak pernah. Jadi si mertuanya itu merenung, iya enggak. Kebingungan juga mertua laki-laki itu. Jadi selalu tuh itu betul permasalahannya tuh. Udah setahun rumah tangga di situ, belum yang namanya rumah tangga tuh nggak tahu apa yang dia lakukan, atau suami itu nggak tahu. Nol besar. Nggak kayak sekarang ya, nikah 3 bulan 5 bulan nikah udah beranak. Gitu. Itu baik, nyata kok. Udah setahun sisinya ngomong sama mertuanya, Pak, Ma, di sini kan udah lama, saya mau jalan dulu ya, entah mungkin kalau ada rezeki nanti saya datang lagi ke sini, saya pulang, kata sisinya itu. Emang mau kemana sihnya? Ya kan namanya punya istri kan harus cari rezeki buat kebutuhannya sehari-hari. Kata mertuanya, ya emang bener begitu sih, emang kamu mau berangkat kemana? Ya apa ya namanya nyari rezeki ya kemana aja, yang penting hasil. Ya udah, kalau kamu mau cari rezeki silakan, tapi jangan lama-lama ya. Iya Pak, insya Allah nggak bakalan lama, nanti pulang lagi sini. Pendek cerita itu sisinya melanjutkan perjalanan. Jalan terus dari rumahnya tuh. Sebelum jalan sisinya tuh pamitan dulu sama istrinya. Neng, saya mau ke kota ya, mau cari rezeki, kan kamu tuh harus beli ini, harus beli ini. Kata istrinya, ya udah nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya. Ya insya Allah. Udah pamitan gitu langsung berangkat. Berangkatnya juga jalan.
jalan terus. Di perjalanan tuh pendek cerita udah malam itu aja, udah malam. Pas jalan masih di hutan, nggak tahu dari arah kanannya itu pada yang lari dari atas tuh, kata orang Sunda mah gerobas gitu bunyinya tuh, nabrak gerobas. Udah dekat kelihatan itu ada makhluk ya sebangsa harimau Dayak belang. Itu si sinyo tuh nggak takut, malah nanya, belang, kamu mau ngapain datang ke sini? Saya nggak takut. Itu harimau yang namanya binatang, gaur gitu ya, sambil lari gigit taring. Pokoknya saya nggak takut. Kamu maunya mau apa? Udah datang ke sini. Udah kamu pergi aja. Ngapain sini? Itu terus. Itu tuh ya. Si harimau itu melangkah ke tempat gelap. Udah tempat gelap, keluar itu kakek-kakek. Datang keluar kakek-kakek. Sinyo, kamu kemana? Kan kamu udah punya istri, sekarang mau kemana? Enggak, ke saya tuh mau cari rezeki buat keperluan keluarga. Oh begitu, emang tujuan kamu mau kemana? Ya mau cari rezeki aja, kemana aja, yang penting hasil. Ya udah sekarang gini aja Sinyo, ikut kakek aja ke sana. Yuk kemana kek? Udah ayo ikut. Itu si Sinyo itu selalu nanya, kek mau kemana yang jelas kek? Udah ikut aja, enggak bakalan ngapa-ngapain, hayo ikut. Pendek cerita si Sinyo tuh ngikut sama si kakek, ngikut jalan. Bukannya ke arah kota, bukan ke terus makin lama makin tinggi, daerah itu makin tinggi, nggak taunya ke gunung. Di gunung di situ tuh ada gubuk di situ tuh. Udah Sinyo di sini aja dulu ya, istirahat, capek. Ya kek. Terus si kakek nanya, kamu bawa bekal nggak, bawa timbal nggak? Ada nih kek, malah istri saya yang ngasih. Coba buka. Si timbal itu dibuka. Dibuka si timbal tuh ya. Lontong. Di dalamnya tuh, di dalam lontong itu ada lawanya itu biasa situ. Makan, udah yang dimakan. Kata si Sinyo itu, kakek mau, udah makan aja kamu itu biar kenyang. Enggak kek, ini makan bareng aja. Itu si kakek sama si Sinyo itu makan lontong kedua. Mungkin si kakek itu lapar, si Sinyo itu pasti lapar, soalnya dari pagi. Udah makbar begitu, udah makan bersama si Sinyo sama si kakek itu. Si kakek ngomong, udah makan, udah beres tuh. Nah sekarang Sinyo gini, kamu kan tujuannya mau kemana? Enggak kek, saya mau ke kota, mau cari rezeki. Kan saya udah punya tanggung jawab, punya istri. Oh gitu. Sekarang gini aja, kamu daripada ke kota nyari barang-barang yang belum tentu, mendingan pulang aja lagi. Ini sama kakek mau kasih apa kayak ini, dikasih uang logaman bulat. Udah ini aja, kamu pulang lagi sana. Pokoknya nggak mau kayak saya mau cari kerja, mau cari rezeki. Enggak, udah kamu pulang aja, pulang. Susah-susah nanti kamu di sana terlantar gimana? Enggak, kayak saya mau cari kerja. Si kakek kekeh, si Sinyo kekeh, pak kekeh. Si kakek kekehan, jangan berangkat.